Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua, pemirsa di mana saja berada. Di video kali ini saya ingin mengulas yaitu sejarah baru yang telah diciptakan oleh bangsa Indonesia, yang mana kala itu kita sebagai bangsa mengambil keputusan yang sifatnya final, yang tidak bisa digugat oleh apapun dan siapapun, karena yang sifatnya final yang diputuskan bersama. Di sini saya ingin sedikit mengulas yaitu tentang yang sifatnya sangat sensitif, yaitu terkait dengan moral bangsa. Yang mana suatu negara atau suatu bangsa yang telah melakukan kesalahan yang dianggap itu biasa-biasa saja, dan kesalahan itu terkait dengan moral bangsa, mana satu negara yang sudah menciptakan undang-undang, yang sudah menciptakan keputusan bersama dan dilindungi bersama, dijaga bersama, lalu diubah oleh sepihak hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan kolega, lalu dilindungi oleh undang-undang dan didukung oleh hukum dan dipilih oleh rakyat, maka disitulah yang disebut wajah atau moral bangsa dianggap drop. Dan kita masih ingat pada masa itu, dan ini bukan realita, ini fakta. Dan ini keputusan yang telah diambil bersama. Jadi ibarat nasi sudah menjadi bubur, jika ada yang bisa mengubahnya bubur menjadi beras kembali, silahkan, monggo. Dan kita harus tahu bahwa undang-undang yang sudah diciptakan bersama dan dijaga bersama, digunakan bersama, diputuskan bersama, itulah wajah dari satu bangsa yang ada di negara ini. Nah, ketika undang-undang itu tadi dimonopoli oleh salah satu pihak, kolega atau golongan dan kelompok, lalu didukung oleh undang-undang, dilindungi hukum, dipilih oleh rakyat, tidak ada salahnya. Dan itu benar karena keputusan bersama. Namun semuanya ada konsekuensinya. Dan apa hubungannya dengan 1 Suro 2025? Nah, ini persoalan yang kompleks, persoalan yang dinamis, yang terkadang susah untuk dipecahkan. Dan ini sejarah yang akan menjadi acuan untuk di masa mendatang, dan akan menjadi catatan untuk generasi muda yang akan datang. Nah, di kesempatan video kali ini, mari kita berpikir kembali ke belakang di 14 Februari 2024, yang mana pada saat itu pimpinan negara yang telah mengambil keputusan untuk merubah undang-undang
yang notabene-nya untuk menguntungkan pribadi, kelompok, dan keluarga dan koleganya. Lalu didukung oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang, dipilih oleh rakyat. Dan ini tidak salah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Dan pada 14 Februari sudah ditentukan oleh bangsa ini sendiri, bangsa kita sendiri. Dan keputusan itu yang sifatnya final dan mengikat. Namun di balik keputusan pada 14 Februari, kita sebagai bangsa Indonesia tidak pernah berpikir ke depannya apa konsekuensi dan dampak yang akan kita terima bersama. Dan di 14 Februari, ketentuan yang sudah berlaku itu yang harus kita hargai bersama. Jadi tidak usah saling menyalahkan dan tidak usah saling membenarkan. Nah, untuk itu bangsa kita Indonesia pada 14 Februari menunjukkan jati diri bangsa itu sendiri dan moral bangsa itu sendiri. Apa hubungannya dengan 2025? Dimulai dari 14 Februari 2024 dan dimulainya dari negara kita Republik Indonesia, keputusan telah diambil oleh bangsa kita sendiri. Kita nggak pernah menyadari bahwa akan terjadi rentetan musibah yang begitu panjang. Dan kembali lagi saya katakan, persoalan ini yang sifatnya sudah final, yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Dan apa hubungannya? Karena perjalanan kehidupan kita di negara ini seolah sudah terstruktur dari masa lalu dan seolah sudah tertulis. Dan setiap bangsa dimanapun itu berada, di negara manapun itu, jika ingin bangkit dan berhasil, harus melampaui atau melalui kegagalan dan kesalahan, dan itu sifatnya sangat manusiawi. Nah, terkait dengan 1 Suro 2025 yang jatuh pada hari Jumat Kliwon, yang mana kita bersama-sama akan menghadapi dan melihat rentetan musibah yang akan terjadi, baik pun finansial ataupun materi, yang akan membuat masyarakat semakin menderita. Dan kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang sudah kita putuskan dampaknya bukan hanya untuk negara kita sendiri. Rentetan ini berlaku untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia. Dan ini juga seolah sudah menjadi keputusan atau takdir yang harus kita jalani bersama. Itu saya ingatkan, lebih waspada,
dan lebih hati-hati, pintar-pintarnya membaca kondisi dan situasi pergerakan alam yang terjadi pada saat ini, dan seterusnya. Dan jangan lupa terus update informasi dari BMKG.